Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tingkat kabupaten kota tahun 2021 nomor 13. Dalam hadis arba'in berikut ini, Rasulullah mengisyaratkan melalui hadis di atas agar kita tidak membuat kemudorotan atau sesuatu yang membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Teknologi terkini telah berhasil mengelola limbah logam berat yang berbahaya dan menjadikannya bermanfaat melalui proses elektrokimia. Lapisan kromium yang tebalnya 3,0 kali 10 pangkat 3 cm disepuhkan pada bemper mobil dengan luas permukaan 2,0 kali 10 pangkat 3 cm persegi. Jika digunakan arus 250 ampere, maka lama arus dalam menit yang harus dilewatkan ke dalam sel untuk memperoleh ketebalan yang diinginkan sama dengan nomor hadis arba'in di atas adalah titik-titik. Diketahui konstanta Faraday sama dengan 9,65 kali 10 pangkat 4 kolom per mol. Rho untuk CR sama dengan 7,2 gram per cm kubik. Oke, karena di sini diketahui Rho dari CR adalah 7,2 gram per cm kubik, berarti kita bisa mencari massa kromium itu. Rho itu kan rumusnya massa dibagi volume, berarti untuk mencari massa, Rho dikali volume. Rho-nya adalah 7,2, volumenya adalah, volume bisa diperoleh dari luas dikali tebalnya ya. Luasnya adalah 2,0 kali 10 pangkat 3. Ya, 2,0 kali 10 pangkat 3. Kemudian tebalnya adalah 3,0 kali 10 pangkat 3. Nah, ini harusnya 10 pangkat min 3 ya. Karena kalau kita gunakan 3,0 kali 10 pangkat 3 nanti malah tidak dapat hasil. Dapat sih, tapi angkanya tidak ada. Ini jadi min 3 ya. 3,0 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan jadinya 10 pangkat 0 ya, atau 1. Maka kita bisa coret. Kemudian 7,2 kali 2 kali 3 hasilnya 43,2 gram. Oke, masanya segini. Kemudian kita bisa mencari waktu yang digunakan untuk melapisi bemper ya. Menggunakan hukum Faraday 1. Rumusnya adalah W sama dengan E I T dibagi 96500 atau konstanta Faraday. W ini kan sama saja dengan berat atau massa. Jadi kita gunakan 43,2 itu ya. 43,2 sama dengan E itu adalah AR dibagi muatan atau bilangan oksidasi. Untuk kromium AR-nya adalah 52, Cr2O7, 2 min, maka bilosnya adalah O itu kan min 2. Karena ada 7 berarti min 14. Totalnya min 2. Maka untuk CR2 ini plus 12. CR2 itu plus 12, maka kalau CR saja maka plus 6. Ya, biloxnya atau muatannya plus 6. Jadi 52 dibagi 6 dikali dengan I itu kuat arus. Kuat arusnya 250 dikali T yang akan kita cari dibagi dengan 96500. Kemudian untuk mencari T, berarti kita bisa, yang ini kalikan silang ya, 43,2 dikali 96500 dibagi dengan 52 dibagi 6 itu 8,66 dikali 250 sama dengan, ini bisa dicoret ya, kita gunakan pendekatan saja. Jadi ini bisa jadi angka 2, ini bisa jadi angka 10.
Oke, jadinya yang atas 96.500 ada nolnya lagi 1 dibagi dengan 2 kali 250 berarti 500. Hasilnya adalah 1930 detik. Nah, ini kita perlu ubah menjadi menit karena yang diminta adalah menit. Jadi 32 menit. Berarti jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 14, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena kebersihan merupakan bagian dari iman. Rasulullah senantiasa membersihkan gigi menggunakan kayu siwak di setiap aktivitas, sholat hingga sebelum tidur. Kayu siwak mengandung fluorida, serupa dengan kandungan pasta gigi yang membuat enamel gigi lebih kuat. Pasta gigi umumnya mengandung natrium fluorida sebanyak 0,24% massa. Jika dalam satu kemasan pasta gigi memiliki berat 119 gram, maka pernyataan berikut yang benar adalah MR untuk F19 Na23. Oke, di sini ada 4 pernyataan ya. Jadi pertanyaannya mana pernyataan yang benar gitu. Pernyataan pertama, dalam satu kemasan terdapat 4,09 kali 10 pangkat 21 ion fluorida. Oke, di sini kan diketahui natrium fluoridanya ada 0,24% massa ya. Sedangkan di dalam satu kemasan pasta gigi itu ada 119 gram. Berarti ada berapa gram NaF di dalam satu kemasan gitu. Oke, massa NaF dalam satu kemasan bisa kita cari dengan persennya ya, 0,24%, kita kalikan dengan massa satu kemasan pasta gigi, yaitu 119 gram. Hasilnya 0,2856 gram. Kemudian dari massa ini kita bisa mencari mol ya. Mol rumusnya massa dibagi MR. Massanya 0,2856 dibagi dengan MR-nya. MR untuk NaF ya, NaF Na23 ditambah 19. Hasilnya adalah 42. Dibagi 42 sama dengan 0,0068 mol. Atau kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, jadi 6,8 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian dari mol kita bisa mencari jumlah partikel ya. Mol rumusnya adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Berarti untuk mencari jumlah partikel, mol dikali dengan bilangan Avogadro. Molnya adalah 6,8 kali 10 pangkat min 3. Bilangan Avogadro adalah 6,023 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 4,09 kali 10 pangkat 21. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kemudian pernyataan kedua, hadis Nabi yang sesuai dengan wacana di atas adalah yang nomor 2 ini benar ya. Hadis ini berisi tentang anjuran mengenai penggunaan siwak sebelum sholat ya. Jadi di kalimat ini bisiwaki ma'a kulli sholati.
Kemudian pernyataan ketiga, dalam satu kemasan konsentrasi senyawa NaF adalah 6,8 kali 10 pangkat min 3 mol. Tadi kan kita sudah menghitung molnya NaF ya, yaitu 6,8 kali 10 pangkat min 3. Pernyataan ketiga ini juga benar. Kemudian pernyataan keempat, hadis yang sesuai dengan wacana di atas adalah, nah untuk yang hadis keempat ini isinya memang mengenai kebersihan ya, anjuran kebersihan, namun tidak fokus kepada kebersihan gigi gitu. Jadi kalau untuk yang pernyataan kedua ini kan langsung jelas gitu ya, anjuran penggunaan siwak untuk kebersihan gigi. Kalau yang keempat ini secara umum saja. Jadi kalau menurut saya ini pernyataan keempat kurang tepat. Jadi yang tepat hanya 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Tapi kalau dari teman-teman ada koreksi, silakan ditulis di kolom komentar ya. Untuk soal nomor 15, di sini ada tabel mengenai indikator asam basa ya, beserta strukturnya. Untuk yang A, ini adalah struktur indikator metil orange. Metil orange. Perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Ketika dalam suasana asam warnanya merah, ketika dalam suasana basa warnanya kuning. Kemudian yang B, ini adalah gambar fenolfetalin ya, LPP. Perubahan warnanya adalah dari tak berwarna menjadi merah muda ya. Tak berwarna menjadi merah muda. Merah muda MD gitu aja ya. Untuk yang C, ini adalah struktur dari methyl red. Perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Jadi dalam suasana asam warnanya merah, dalam suasana basa warnanya kuning. Kemudian yang D ini adalah struktur dari timol petalin ya. Timol petalin. Perubahan warnanya dari tak berwarna menjadi biru. Kemudian yang E ini adalah struktur bromthymol blue. Perubahan warnanya dari kuning menjadi biru. Kemudian yang F ini adalah struktur, sebenarnya ini strukturnya hampir sama dengan A ya, metil orange. Tapi kalau kita hubungkan dengan pernyataan yang keenam, itu dikatakan A, mungkin yang A ini maksudnya F ya. Karena kan ini urutan A, B, C, D, E. Ini harusnya F ya. Nah, kalau memang ini untuk F, berarti F ini metil red, tapi strukturnya di sini bukan SO3- tapi CO2- atau COO- ya. Gitu. Perubahan warnanya metil merah sama dengan yang C ya, dari merah menjadi kuning. Kemudian kita bahas satu persatu pernyataannya. Pernyataan pertama, A sama dengan metil orange, betul ya? A sama dengan metil orange, berwarna merah pada suasana asam, benar ya, merah. Di mana perubahan warna disebabkan oleh resonansi isomer elektron. Jadi perubahan warna itu salah satunya bisa disebabkan karena resonansi elektron, tapi bukan isomer ya. Resonansi dan isomer itu dua hal yang berbeda. Kalau isomer itu bedanya ada di struktur atomnya gitu. Kalau untuk yang resonansi ini hanya posisi elektronnya yang berbeda. Jadi untuk isomernya ini salah. Jadi kita asumsikan pernyataan pertama ini salah ya. Kemudian pernyataan kedua, B sama dengan fenolfetalin. Benar ya, struktur fenolfetalin saat tidak berwarna. Ya, karena ini suasananya asam, maka fenolfetalinnya tak berwarna.
Perubahan warna terjadi jika perubahan ion hidrogen menggeser posisi kesetimbangan. Pernyataan kedua ini benar. Kemudian pernyataan ketiga, C sama dengan dinitrofenol. Salah ya, harusnya C adalah methyl red. Ya, methyl red. Dinitrofenolnya salah. Berwarna kuning pada saat basah memang benar, tapi namanya salah. Jadi kita anggap ini salah. Kemudian yang pernyataan keempat, D sama dengan timol petalin. Benar ya, timol petalin berwarna biru pada suasana basah. Benar. Perubahan warna disebabkan oleh terbukanya struktur akibat kenaikan pH. Jadi struktur timol petalin ketika dalam suasana asam ini di sini ya. Ini rantainya tertutup begitu. Gini, seret. Gini ya, tertutup. Nah, kemudian ketika dalam suasana basah, maka struktur ini jadi terbuka. Jadi begini saja. Ini dalam suasana asam, yang ini dalam suasana basah. Jadi pernyataan keempat ini benar ya. Kemudian yang pernyataan kelima, E sama dengan bromotimol blue. Benar ya, bromotimol biru berwarna kuning terang pada suasana asam. Benar juga, yang dipengaruhi perubahan panjang gelombang puncak serapan protonasinya. Ini juga benar. Jadi adanya perubahan warna itu disebabkan karena puncak serapan panjang gelombang. Kemudian pernyataan keenam, nah ini kalau misalnya mungkin pembuat soalnya salah ketik ya, jadi F sama dengan methyl red, berarti benar ya, berwarna kuning pada suasana basah, benar, karena memiliki sistem terkonjugasi yang dapat menyerap gelombang warna tertentu. Nah ini juga benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 2, kemudian 4, 5, 6, berarti D.